Yang menjadi pertanyaan, wali itu jelas mendapatkan apa Pak? Karomah ya. Tapi jangan dipahami setiap wali punya karomah itu. Karena wali itu apa Pak? Kalau menurut Al-Quran, ala inna awliya Allahi apa? La khaufun alaihim walahum apa? Yazanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak memiliki ketakutan dan tidak memiliki apa Pak? Kesedihan. Berarti kalau wali yang nggak takut apa Pak? Nggak takut miskin, nggak takut apa Pak? Jabatannya jatuh, terus apa? Nggak takut apa Pak? Ditinggal bojo. Pokoknya apa? Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, itu wali Pak. Dijelaskan siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang disebut wali itu orang-orang yang pertama syaratnya apa? Iman. Yang kedua apa? Takwa. Berarti setiap orang yang beriman dan takwa pasti apa Pak? Wali. Tapi untuk mencapai iman dan takwa itu nggak mudah juga Pak. Kita banyak dosa gitu. Untuk sampai pada level iman dan takwa itu nggak mudah gitu. Tapi ketika sudah menjadi wali bukan berarti harus dapat karomah, karena banyak wali yang tidak dapat karomah gitu. Kalaupun dapat keistimewaan Pak, ini bisa karomah, bisa istidraj Pak. Istidraj itu apa? Orang yang tidak soleh, toleh tapi sakti Pak. Itu namanya apa? Istidraj. Allah ngelulu Pak. Dengan kesaktiannya itu bisa menjadikan dia semakin sesat dan menyesatkan orang lain Pak. Itu bedanya karomah dengan apa? Istidraj. Nah sehingga jangan dipahami setiap wali pasti punya karomah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Pak, kalau engkau melihat seseorang bisa terbang di atas air, jangan lihat kesaktiannya, lihat seberapa apa Pak? Seberapa bagus dia menjalankan agamanya. Ternyata nggak sholat, ya berarti wali betulan atau enggak Pak? Hari Jumat nggak ikut Jumatan Pak, tidur di kamar. Dengan masuk rumahnya, lo kok nggak Jumatan? Oh saya makam wali, Jumatannya di Mekah. Padahal Indonesia sama Mekah itu terpaut berapa jam Pak? 4 atau 5 jam ya, kurang lebih 4. Berarti kalau kita jam 12 Jumatan, di sana jam berapa Pak? Jam 8. Berarti kalau dia ngaku sudah Jumatan di Mekah, Mekah belum adzan Jumat saja belum Pak, masih jam 8 pagi lah kok dia sudah Jumatan di Mekah. Itu secara akal kan juga nggak masuk akal. Oke. Nah sehingga di sini Pak, intinya ya, kalau Nabi dapat mukjizat, kalau wali dapat karomah. Tapi jangan dipahami semua wali punya karomah. Intinya kalau jenengan iman dan takwa Pak, alladzina amanu wa kanu yattaqun, meskipun gak sakti Pak, tetap wali. Meskipun tidak disebut orang lain wali, tapi minimal tadi wali murid, wali santri, wali apa? Wali nikah. Cukup itu. Yang menjadi perbedaan antara mukjizat dengan karomah, kalau mukjizat itu boleh digunakan untuk menantang musuh karena membuktikan kebenaran risalah Nabi gitu. Boleh digunakan. Misalnya apa? Nabi Musa menantang tukang sihir Fir'aun gitu. Apa Pak? Tongkat bisa berubah menjadi ular gitu. Tapi kalau wali Pak, karomahnya itu datang dengan tiba gitu. Kalau misalnya seorang wali punya karomah tertentu Pak, itu ya perlu untuk dipertanyakan betul atau enggak gitu. Karena karomah itu datangnya dengan tiba tanpa direncanakan gitu. Dan yang menjadi perdebatan, apakah
boleh karomah itu lebih spektakuler daripada mukjizat, Pak. Misalnya kalau mukjizat itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Pak. Seorang wali boleh atau enggak? Maksudnya karomahnya bisa enggak menghidupkan orang mati? Bisa atau enggak, Pak? Itu perdebatan di kalangan para ulama, Pak. Tapi kalau kita lihat di kitab Zubat, Pak, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan, Pak, wal auliya udawu karomatin rutab. Setiap wali itu memiliki karomah-karomah yang bertingkat-tingkat, Pak, sesuai dengan kedekatannya kepada Allah. Lan yantahu liwaladin min ghairi ab, tetapi tidak ada wali yang lahir kecuali dengan bapak. Maksudnya tanpa bapak tidak ada, sebagaimana Nabi Isa gitu. Dan juga tidak ada wali yang bisa merubah apa? Benda yang padat atau jamat, Pak, menjadi hewan. Itu dalam pandangannya Syekh Ibnu Ruslan, dalam artian namanya karomah itu tidak mungkin bisa melebihi kehebatan apa? Mukjizat itu. Meskipun kalau dalam pandangan banyak orang, Pak, wali itu kan digambarkan lebih sakti seolah-olah daripada Nabi, kan gitu, Pak. Dalam hadis jenengan pernah lihat Nabi terbang, Pak, pakai sajadah gitu. Pernah, Pak, baca hadis itu? Nabi Muhammad terbang pakai sajadah gitu. Nah, tapi kalau cerita wali kan umum, Pak. Nabi itu pernah naik kuda, Pak, jatuh, kakinya keselio atau enggak, Pak? Keselio. Dia sholat tidak bisa duduk apa, Pak, iftiros atau tawaruk, Pak, sehingga Nabi duduknya mutarobian, Pak, dengan bersila. Tapi kalau cerita wali, jangankan jatuh dari apa, Pak, kuda ya, jatuh dari apapun nggak apa-apa gitu. Sakti.